Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai latihan soal ya ataupun contoh-contoh soal tes wawasan kebangsaan yang biasanya diujikan saat ujian pemilihan calon pegawai negeri sipil ya ataupun CPNS. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2021 ya, kalian bisa langsung tonton aja dan kita bisa belajar bersama ya mengenai latihan soal yang ada di dalam TWK CPNS kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan ya. Sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai latihan soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu kita baca dulu soalnya sama-sama ya. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Republik Indonesia pada tanggal titik-titik. Nah, jadi pertanyaannya di sini, pada tanggal berapakah PPKI ini mengesahkan Pancasila itu? Nah, sebelum kita jawab ya, sebelum kita cari jawabannya di sini, kita harus tahu dulu bahwa sebelum ada organisasi PPKI ini, ada namanya organisasi BPUPKI. Ya, kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI ini dia menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka PPKI lagi yang bertugas untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI ini. PPKI ini melaksanakan sidang yang pertamanya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, dia PPKI melaksanakan sidang yang pertama. Apa aja hasil dari sidang yang pertama? Hasilnya yang pertama yaitu mengesahkan UUD 1945. Selanjutnya yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga membentuk KNIP atau kepanjangannya adalah Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, jadi kita ketahui ya bahwa 18 Agustus ini adalah sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI ini dia melaksanakan sidang. Nah, yang mana hasilnya ini adalah mengesahkan UUD 1945. Jadi di dalam UUD 1945 ini ya, itu terdapat juga dasar negara kita. Nah, jadi pada hari ini juga Pancasila itu dibahas, lalu disempurnakan dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia ya. Jadi jawabannya soal yang pertama itu adalah C, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali. Nah, jadi pertanyaannya pada soal yang kedua ini, siapa aja para founding fathers yang ikut membahas UUD 1945 ini ya? Berarti karena ada tulisan kecuali, berarti yang tidak ikut membahas. Nah, jadi kita harus tahu dulu, sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia ini telah merencanakan dan merancang UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia ya.
walaupun tidak dapat dipungkiri ya bahwa pembentukannya itu dipenuhi dengan suatu perdebatan yang panjang, terutama perdebatan antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwa yang tidak termasuk ke dalam Founding Fathers itu adalah Cokro-Minoto. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini Muhammad Hatta itu jelas perannya untuk proses pembentukan UUD 1945. Dia selalu hadir di dalam sidang dan dia juga memiliki kedudukan yang sangat penting ya. Nah, selanjutnya Supomo, Muhammad Yamin dan Soekarno ini mereka ikut untuk menyalurkan aspirasinya untuk pembentukan dasar negara kita ya, yaitu Pancasila. Nah, sehingga secara tidak langsung pasti mereka ini ikut terlibat dalam proses pembentukan UUD 1945. Nah, jadi karena keempat ini, Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno memiliki peran sehingga mereka disebut sebagai Founding Fathers ya. Jadi jawaban yang kecuali adalah yang E, yaitu Cokro-Minoto. Nah, kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk, nah jadi pertanyaannya, inti pertanyaan pada soal ini yaitu untuk apa konstitusi itu dibuat ya. Jadi konstitusi ini pada prinsipnya ini untuk apa? Nah, yang pertama kita baca dulu. Opsi yang A, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang B, memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah. C, jaminan atas kewajiban politik rakyat. D, kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum. E, kekuasaan hukum di atas parlemen. Nah, jadi jawabannya yaitu yang A. Kenapa yang A? Karena fungsi dari konstitusi ini adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah itu tidak otoriter ataupun tidak berbuat sewenang-wenang. Nah, makanya di dalam konstitusi Indonesia kita mengenal adanya 3 lembaga. Ya, yaitu ada namanya lembaga legislatif, selanjutnya eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang mana ketiga lembaga ini memiliki perannya masing-masing ya. Kalau legislatif dia bertugas untuk membuat undang-undang ataupun membuat suatu peraturan ya. Eksekutif dia menjalankan undang-undang ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif ini, dan yudikatif ini dia bertugas untuk mengawasi jalannya perundang-undangan ataupun aturan yang sudah dibuat legislatif ya. Jadi dia mengawasi eksekutif ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi yang B, memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah ya. Di sini bagian yang salahnya, kenapa kita tidak memilih yang B? Karena tak terbatas. Salah, karena di sini pemerintah ini dibatasi. Siapa yang membatasi adalah undang-undang ya. Nah, jadi di dalam undang-undang dan UUD itu ada hak dan kewajiban pemerintah. Jadi mereka sudah jelas apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Selanjutnya, kenapa kita tidak memilih C? Jaminan atas kewajiban politik rakyat. Ya. Itu juga tidak masuk ke dalam konsep dari pertanyaannya. Selanjutnya, kenapa kita tidak pilih yang D? Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum. Ya, di atas. Tidak, karena semua ini dia kedudukannya sejajar. Ya, jadi tidak ada lembaga yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Semuanya itu sejajar kedudukannya. Nah, selanjutnya, kenapa kita tidak memilih yang E juga? Di sini kekuasaan hukum di atas parlemen ya. Di atas, tidak. Karena tadi yang sudah saya bilang kedudukannya itu adalah sejajar ya. Jadi yang sesuai dengan konsep yang diminta dari pertanyaannya ini adalah yang A. Jadi
tugasnya konstitusi dibentuk itu prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini dia soal yang keempat. Nah, kita baca dulu ya pertanyaannya. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang klasifikasi konstitusi. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa konstitusi ini dia dibagi menjadi dua. Ya, teorinya ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, terkait fleksibel dan rigid yang ada di dalam opsi ini merupakan sifatnya. Seperti itu ya. Nah, kalau Indonesia kita menganut konstitusi yang tertulis ya. Nah, ada negara yang menganut konstitusi yang tidak tertulis, yaitu contohnya adalah negara Inggris. Nah, negara Inggris dia menganut konstitusi yang tidak tertulis dengan mengikuti ucapan dan aturan yang dikeluarkan oleh raja ataupun ratunya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya soal ini klasifikasi konstitusinya itu yaitu adalah jawabannya yang C. Ya, jadi konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 dia bersifat tertulis ya. Selanjutnya fleksibel dan rigid. Jadi tertulis karena terdokumen di dalam naskah. Nah, selanjutnya fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi pasalnya itu tidak terlalu luas seperti itu. Nah, selanjutnya pasal yang ada di dalam UUD ini dia juga fleksibel. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia tidak kaku seperti itu ya. Selanjutnya rigid. Karena proses untuk merubah UUD ini bisa dibilang cukup sulit. Ya, prosesnya itu ada di tangan MPR ya. Ada proses-proses tertentu untuk merubah UUD 1945 seperti itu ya. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, kita baca dulu ya sama-sama soalnya. Berdasarkan wujud atau bentuknya, ya kita tandai wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut ini adalah contoh hukum yang tertulis kecuali, ya berarti yang tidak tertulis ya, karena dia ditanyanya yang kecuali. Nah, kita baca opsinya. Yang A, hukum pidana. B, hukum perdata. C, hukum adat. D, hukum dagang. E, hukum tata usaha negara. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa hukum tertulis ini adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C ya, hukum adat. Kenapa hukum adat? Karena hukum adat ini dia tidak tertulis. Dia hanya berkembang di lingkungan masyarakat adat setempat. Dan yang mempercayai dan yang akan melakukannya itu adalah masyarakat adat setempat itu. Nah, beda dengan hukum pidana, perdata, dagang, dan hukum tata usaha negara. Ini dia digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang bukan hukum tertulis adalah hukum adat. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan ya. Nah, pada video-video selanjutnya saya akan membahas materi-materi ataupun latihan-latihan soal mengenai tes wawasan kebangsaan ini lebih rincinya ya ataupun lebih lengkapnya. Nah, jangan lupa saya minta untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, semoga kalian sukses ya untuk seleksi CPNS-nya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.